bosku semuanya, para sedulur tani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabarnya? Saya harap juga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita semua, dimana lagi kalau bukan di Abimanyu Nganjuk tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya atau ke topik pembahasan kita, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan inilah bosku video selengkapnya. Di dalam budidaya bawang merah, kita tidak boleh melupakan atau melalaikan hal sekecil apapun di dalam setiap aspek ataupun juga langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memulai sebuah budidaya bawang merah. Pasalnya, dampak baik dan juga buruknya itu yang menentukan kita bosku ya, sebagai aktor utama ataupun juga pelaku utama daripada budidaya bawang merah. Jadi sedetail mungkin, sekecil mungkin, apapun itu harus kita cermati dan juga kita pikirkan terlebih dahulu, baru kita aplikasikan di dalam budidaya bawang merah yang kita lakukan. Contohnya saja, untuk yang pertama yaitu adalah pemilihan bibit bawang merah. Sangat riskan sekali bosku ya untuk pemilihan bibit bawang merah ini ya, karena ya kita tahu sendiri 60% keberhasilan tanam atau budidaya bawang merah itu letaknya pada bibitnya. Ingat bosku ya, 60% keberhasilan dalam tanam bawang merah atau budidaya bawang merah itu letaknya pada bibitnya. Jadi kita jangan asal untuk memilih bibit yang akan kita tanam, kita harus teliti sebisa mungkin setiap detailnya, karena yaitu tadi untuk mencapai harapan dan juga tujuan kita supaya budidaya bawang merah kita berhasil dengan panen maksimal. Itu wajib hukumnya bosku untuk kita perhatikan, dan ya sangatlah memang penting adanya kalau menurut saya. Khususnya bagi sedulur tani semuanya yang kalian itu sering atau bahkan sudah terbiasa menggunakan bibit dari Kabupaten Nganjuk, entah itu bibit Bauci ataupun juga bibit Tajuk. Dan untuk bulan 11 ini atau bulan November ini kita disuguhkan dengan beberapa pilihan, baik itu Tajuk dan juga Bauci ya, yang siap untuk kita jadikan langkah awal dalam budidaya bawang merah yang akan kita lakukan. Dan pilihan di bulan 11 atau bulan November ini, jika kita menggunakan bibit dari Kabupaten Nganjuk dengan jenis atau varietas Bauci, itu saya rasa tidak sebegitu membingungkan, karena di Kabupaten Nganjuk untuk seri ini atau untuk varietas Bauci ini sendiri ya, entah itu Bauci Manjung, entah Bauci Pelompong, Bauci Ijo dan lain sebagainya, itu memang rata-rata adalah panen bawang merah di kala waktu rayanya Kabupaten Nganjuk ya. Akan tetapi rayanya yaitu adalah raya dari Kabupaten Nganjuk bagian timur, bukan dari Kabupaten Nganjuk yang sebelah barat ya. Karena ya dari dulu memang kalau Nganjuk bagian timur itu memang sentranya Bauci, baik itu Manjung, Ijo, Pelompong dan lain sebagainya, itu sentranya di Nganjuk bagian timur, tepatnya di daerah kisaran Kecamatan Gondang, Sukomoro dan lain sebagainya lah. Kalau di Nganjuk bagian barat itu kebanyakan adalah Tajuk atau Thailand Nganjuk, jadi sentranya di Nganjuk bagian barat. Mengapa saya bilang itu tidak sebegitu membingungkan? Karena ya itu bosku, untuk bibit bawang merah jenis atau varietas Bauci ini, dia itu adalah bibit bawang merah di kala panen raya dan usianya pun sudah 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kita tidak sebegitu khawatir, karena bibit dengan varietas Bauci itu kebanyakan ya, ataupun juga memang bibit Bauci ini itu dia bisa dikatakan siap tanam itu hanya dalam kurun waktu 2 bulan bosku, bahkan 1,5 bulan. Jika kita menggunakan metode package, buang separuh daripada bibitnya, dia tumbuh bosku dalam waktu 10 hari. Beda kalau dengan Tajuk. Tajuk itu kalau belum 3 bulan dia saya rasa kurang optimal bila dijadikan langkah awal dalam budidaya. Jadi kita harus teliti banget kalau masalah Tajuk ini. Dan untuk varietas Tajuk ini sendiri yang siap tanam untuk bulan ini atau bulan 11 itu adalah bibit Tajuk Labuan 3 dan juga Raya. Untuk bibit Tajuk Labuan 3 itu stoknya sangat menipis bosku ya, untuk di Kabupaten Nganjuk. Bahkan saya rasa ya, saya berani bilang itu nggak ada pun hanya kisaran kilo hitungannya, bukan kuintal, kilo. Hanya sisa-sisa tanam dari setiap petani itu pasti yang ada, ataupun juga di bos-bos besar yang memang dia belum mau atau belum niat menjual bibit bawang merah Labuan 3 ini. Tapi kalau saya rasa ya bosku ya, untuk Labuan 3
dari Kabupaten Nganjuk ini yang jenisnya tajuk, jika kita cermati bibit ini itu panen itu adalah di bulan 5 dan juga 6. Jika kita hitung sampai sekarang itu bahkan usianya sudah 5 bulan lah kanan kiri. Nah, untuk bibit tajuk yang usianya 5 bulan dan juga bahkan lebih ya, itu pasti dia memiliki penampakan tunas dia menghijau, baik itu separuh ataupun juga pucuknya. Akan tetapi untuk Labuan 3 stok yang ready di Kabupaten Nganjuk itu dia belum hijau, bosku. Ya sungguh menjadi sebuah pertanyaan juga sih untuk bibit tajuk Labuan 3 ini. Dan yang kedua yaitu adalah tajuk raya. Tajuk raya ini sangat variasi sekali, bosku, untuk umurnya, karena ya kita tahu sendiri bahwasanya panen bawang merah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk khususnya di raya saat kemarin itu berlangsungnya saya rasa juga cukup lama ya, karena akhir bulan 7 hingga bulan 9 baru selesai panen bawang merah rayanya. Jadi yang panen di 7 akhir dan juga 8 awal ini bisa kita tanam sudah ya. Akan tetapi dalam tanda kutip kita harus cermat memilih, ini betul 3 bulan ataupun juga kurang dari 3 bulan, itu kita harus bisa mencermati ya. Kita dituntut cerdas untuk memilih, jangan sampai kita beli itu atas omongan 3 bulan akan tetapi kita tanam problem dia. Jadi jangan sampailah terjadi seperti itu, karena yang kita tanam adalah uang, bosku ya. Dan untuk bibit tajuk yang usianya sudah 3 bulan kurang dikit ataupun juga ada yang lebih dikit, ini juga sangat sulit dicari, bosku. Jadi sama aja seperti Labuan 3 sulit dicari, untuk tajuk raya yang siap tanam juga sulit untuk dicari. Apalagi kalau kita tidak punya langganan ataupun juga tidak punya orang di Kabupaten Nganjuk, kita bakal bingung, bosku. Di setiap petani itu beda-beda, satu daerah dengan satu daerah lain itu beda. Tapi kita fokuskan saja bahwasanya tajuk yang usianya 3 bulan itu yang jelas dari Nganjuk bagian barat. Itu saya rasa sudah 3 bulan, itu sudah pasti, karena dulu saya di waktu panen raya itu saya ikut paman itu menebas bawang merah di waktu panen raya Kabupaten Nganjuk itu start awal itu dari barat, udah paling barat banget, dia udah memborong bawang merah di sana ya. Jadi setiap dia muat ataupun juga setiap dia mencabut bawang merahnya itu saya dokumentasi di foto dan saya lihat memang usianya panennya itu di 7 akhir, ada juga yang 8 awal untuk Nganjuk Barat. Terus ke tengah-tengah sini itu ada, bosku, yang panennya juga di 8 awal itu juga ada. Akan tetapi bawang merahnya biasanya problem, umur 50 kena serangan, nggak diterusin, akhirnya dicabut. Nah, perpendek umur akhirnya. Jadi emang gimana ya, agak sulit juga untuk mencari tajuk raya yang siap tanam itu. Dan dari garis besar kesimpulan yang bisa kita dapat dari rangkuman cerita yang saya sampaikan pada sedulur tani semuanya, bahwasanya untuk tanam bulan 11 ini atau bulan November ini kita bisa menggunakan tajuk juga ya, bukan hanya bauci. Kalau bauci emang dia sudah siap tanam, tajuk pun juga sudah siap tanam. Bagi yang Labuan 3 yang panen bulan 5-6 dan juga tajuk raya yang panennya di bulan 7 akhir dan juga bulan 8 awal itu bisa. Akan tetapi kita wajib ya kalau pakai tajuk raya, kita setidaknya pakai metode package mata ayam, jangan kita utuhkan. Kalau kita utuhkan saya rasa sih kurang maksimal nanti pertumbuhannya. Dan harganya, bosku ya, harganya itu juga selisihnya juga sangat banyak ya. Untuk Labuan 3 itu yang original yang ujungnya sudah ada hijaunya itu kemarin, dia itu hampir 40.000 harganya. Akan tetapi untuk tajuk raya paling mahal ya 30.000 lah, kita bisa pilih sudah. Tapi untuk yang panen di bulan 7 itu untuk harganya juga lebih daripada 30. Nah, di situ kita disuguhkan dengan 3 pilihan, yang panen bulan 8, panen bulan 7 dan juga panen bulan 6 ataupun juga bulan 5. Nah, kalian tentukanlah pilihan kalian masing-masing. Oke, bosku, terima kasih karena telah sudi menonton video dari channel Sayan Kita ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh petani bawang merah yang ada di Indonesia dan dimanapun itu berada. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian, karena komentar yang terbaik ataupun juga yang terpilih nanti akan saya jadikan konten di video saya berikutnya. Salam sejahtera petani bawang merah, sukses selalu.